Tadi sebelum jeda kami sudah tayangkan ada 8 nama dari menteri yang bekerja sama dengan Presiden Joko Widodo dan kembali dipanggil ke Kertanegara. Nah, Presiden Joko Widodo merespon 16 menterinya yang berpeluang masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Jokowi juga menyebut itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih sekaligus bentuk keberlanjutan pemerintahan. Itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan, yaitu. Ya, itu yang namanya keberlanjutan, kata Pak Jokowi. Jadi poinnya di situ kita akan bahas mengenai hal ini juga. Apakah kemudian nama-nama, ada 16 nama menteri yang kemudian terpilih lagi oleh Prabowo Subianto memang merupakan tujuan dari transisi yang disiapkan juga dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tapi sebelumnya kami akan juga sajikan nama-nama dari sosok-sosok menteri yang saat ini juga sepertinya akan mendapatkan kepercayaan dari Prabowo Subianto. Nah, kita lihat di belakang dan juga ini menjadi menteri pada saat pemerintahan Joko Widodo. Kita lihat Mas AHY, Menteri ATR BPN yang juga merupakan ketum Partai Demokrat. Dinilai juga memberikan kontribusi untuk mengantarkan Prabowo Subianto meraih kemenangan. Kemudian juga ada Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri. Kemudian juga Pak Zulhas selaku Ketua Umum PAN. Dan juga Menteri Perdagangan saat ini dia Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM. Kemudian Pak Pratikno selaku Menseknek yang juga dipanggil. Nah, ini Mas Dito Aryo Tejo selaku Menpora yang awalnya kabarnya tidak akan terpilih lagi tapi kemudian ternyata ikut dipanggil ke Kertanegara. Ada Menteri BUMN Erick Thohir dan juga ini Budi Gunadi Sadikin selaku Menkes. Amran Sulaiman Menteri Pertanian. Kemudian juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Supatman Andi Aktas yang juga merupakan kader dari Gerindra. Kemudian juga Sri Mulyani Menteri Keuangan. Ini tadinya awalnya isunya Mas Umam sempat tidak akan dimasukkan dalam Prabowo Subianto. Tapi ternyata Pak Prabowo akan mempercayakan tugas sebagai Menkyu lagi kepadanya. Kemudian ini Gus Ipul atau Caipul perwakilan dari NU. Kemudian juga Agung Gumiwang Kartasasmita dari Golkar. Itulah nama-nama tadi yang dipercaya untuk bisa kembali menjalankan tugas bersama Prabowo Subianto. Saya masih ingin menyoroti mengenai keberlanjutan, mengenai transisi, tapi saya tergelitik juga sebelum membahas mengenai hal itu. Kita lanjutkan tadi apa yang dikatakan Mas Umam. Betulkah kemudian PDIP akan menjalankan strategi ganda seperti yang disampaikan oleh Mas Umam? Mas Seno? Ya, PDI Perjuangan punya portofolio politik di dalam konteks pemerintahan, baik di dalam maupun di luar. Maka dalam itu kan bisa menjadi satu ukuran bagaimana PDI Perjuangan sebagai partai politik menyikapi suatu pemerintahan. Di dalam pemerintahan pernah, di luar pernah, melawan pemerintah pernah pada waktu Orde Baru, lalu memperjuangkan pemerintah juga pernah. Artinya menang kalah biasa di dalam di luar, kita sangat paham bagaimana etika dan kultur kepemerintahan di sepanjang Republik Indonesia ini belajar demokrasi pasca reformasi. Nah, dalam konteks itu saya rasa kita punya satu panduan dalam bergerak dan mengambil sikap politik, yaitu ya objektivitas dan kritisisme. Pada saat di luar pemerintah, apabila ada kebijakan yang baik, tentu kita akan mendukung sepenuhnya. Meskipun kita tidak ada satupun misalnya nama kader kami ataupun orang-orang yang dekat terafiliasi dengan kami di pemerintahan Pak SBY beberapa waktu sebelum Pak Jokowi. Lalu pada waktu kami menang pemilu di Pak Jokowi, kami di dalam pemerintahan. Pada saat ada kebijakan yang kami anggap ini adalah kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, tidak berpihak pada visi PDI Perjuangan. Contohnya soal impor beras bagi negara agraris di era pemerintahan Pak Jokowi kemarin. Kita juga melancarkan kritik sebagai satu partai. Pada saat ada backlash atau backsliding demokrasi yang itu banyak diperbincangkan oleh berbagai tokoh, ya kita juga bersuara. Artinya apa? Tidak menghalangi
kritisisme PDI Perjuangan pada saat ada kader kami di dalam. Apalagi di luar pun juga sama, kita juga tetap memberikan support yang objektif pada saat program pemerintah perlu didukung. Jadi siapapun nama-namanya, saya rasa kalau itu beredar sekarang ada beberapa nama yang muncul. Sejauh ini kan nama-nama ini tidak ber-KTA PDI Perjuangan, satu secara formal. Yang kedua, kalaupun ada kedekatan dengan kami, bukan berarti lalu kemudian kita akan lempeng-lempeng saja. Pada saat dalam konteks ini kita akan membagi tugas yang baik, di legislatif pun peran fungsi kontrol dan check and balance akan terus dilakukan. Apalagi sebenarnya sikap resmi partai apakah nanti akan di dalam atau di luar, mendukung atau tidak, itu kan secara kolektif sebenarnya diambil di Kongres. Itu nanti oleh keputusan ketum. Jadi nanti masih ada cukup waktu, tapi perjalanan politik menunjukkan bahwa kita bisa tetap menjaga nilai kritis itu. Oke, baik. Kita beralih berbicara mengenai nama-nama dari Menteri Jokowi yang saat ini kemudian terpilih lagi. Pak Wihadi, apakah kemudian nama-nama ini hasil dari pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang sepertinya cukup intens, cukup private, ada di pelataran Jakarta, bahkan sampai bertemu 1,5 jam di Solo, ditemani Mas Gibran juga di sana. Pak Wihadi. Ya, pertama kita harus tahu bahwa sejak awal pada saat kampanye, Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa keberlanjutan pemerintahan ini dan meneruskan apa yang sudah baik dan juga menyempurnakan apa yang masih perlu disempurnakan. Nah ini kan memang basis daripada basic daripada pada saat kita kampanye, dan kita pada saat kita kampanye pun kita memberikan hal itu sebagai tujuan kita, bahwa kita adalah memang untuk melanjutkan. Nah, kalau kita melihat sekarang ini, tentunya bahwa kita dari menteri-menteri yang ada, kalau kita melihat, itu menteri-menteri itu juga ada beberapa yang memang merupakan ketua dan juga wakil daripada partai pendukung. Ini yang memang sudah jadi menteri. Nah, tentunya bahwa dengan ada keberlanjutan, tentu ada sesuatu hal yang memang kita lihat bahwa kinerja yang baik, dan juga kita melihat bahwa disinilah kita tidak perlu berpuluh prasangka apakah ini Pak Jokowi atau tidak, tetapi permasalahannya adalah sekarang ini kita adanya sesuatu hal yang memang harus ada stabilitas daripada permasalahan ekonomi, stabilitas daripada keamanan, dan stabilitas daripada politik juga. Dan inilah yang mesti harus dilihat bahwa bagaimana menteri-menteri yang ada sekarang ini, dan kita harus usung keberlanjutan sehingga apa yang kita lihat sekarang ini tidak ada suatu gejolak dan tidak menjadi instabilitas, dan kemudian masyarakat sendirilah yang nanti melihat bahwa pemerintahan ini dalam waktu yang sekian lama itu tidak memuaskan. Nah, inilah yang dikatakan Pak Prabowo bahwa kita harus ada keberlanjutan. Nah, keberlanjutan inilah yang kita coba bahwa menteri-menteri kita kalau lihat menteri-menteri ekonomi, bahwa memang menteri-menteri ekonomi yang kita lihat di sini adalah menteri-menteri ekonomi yang akan melanjutkan program-program kerja ini. Karena apa? Karena kita melihat bahwa ekonomi global tidak sedang baik-baik saja. Perang ada di mana-mana. Nah, ini yang masyarakat harus tahu. Bahwa dalam situasi seperti ini, kita tidak mungkin kita ini mau coba-coba. Kita harus melihat bahwa apa yang sudah ada sekarang ini dan apa yang sudah dicapai sekarang ini harus dilanjutkan. Harus ada stabilitas. Kalau tidak, bagaimana kita menghadapi situasi global yang saat ini? Nah, inilah kenapa bahwa keberlanjutan ini dan menteri-menteri yang ada ini perlu yang kita namakan bahwa harus ada keberlanjutan, dan memang dipilih kembali oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo selama 5 tahun sebagai sejawat sesama menteri, tentunya juga sudah melihat kinerja daripada masing-masing menteri, mana yang baik dan mana yang memang perlu dilanjutkan. Dan ini sesuatu hal yang sebenarnya hal yang memang ada untuk kepentingan kita semuanya. Dan kita melihat misalnya tadi disampaikan seperti Pak Tito, pada saat ini kita ini sedang menghadapi pilkada serentak. Nah, pilkada serentak ini membutuhkan bagaimana yang namanya peran daripada Kemendagri juga. Nah, inilah yang mesti harus dilihat juga, bahwa ini kita perlu ada stabilitas politik juga, stabilitas keamanan, dan juga secara ekonomi kita harus stabil. Dan satu hal lagi, bahwa memang Pak Prabowo mengusung keberlanjutan untuk pemerintahan ke depan. Baik, peran-peran kunci Mas Umam terutama di bidang perekonomian masih akan digawangi oleh orang-orang yang sama. Kepercayaan yang diberikan kepada Pak Prabowo Subianto, kepada menteri-menteri yang kemarin juga menjabat di pemerintahan Jokowi. Bacaannya Mas Umam seperti apa? Murni keberlanjutan atau sebenarnya ada rencana-rencana lain? Tapi nanti Mas Umam, setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi.